Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Rati. Nah, di video kali ini kita ada pembahasan yang baru, materi dari by request ya, dari one of my best friend. Nah, apa sih materinya? Materinya adalah analytical exposition. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? So, analytical exposition ini adalah materi yang digunakan di level menengah atas, ya. Biasanya digunakan di SMK atau di SMA. Jadi, apa sih sebenarnya yang akan kita bahas? Apa-apa aja analytical exposition itu? Yang pertama, kita akan membahas pengertiannya. Yang kedua, kita akan membahas tujuannya. Yang ketiga, kita akan membahas ciri-cirinya. Yang keempat, kita akan membahas generic structure-nya. Lalu, kita akan membahas atau melihat contoh teks dari analytical exposition. Lalu, kita akan membahas teks itu. Agak banyak sih ya, tapi don't worry, ini adalah materi yang bagus, so keep on watching ya. Pengertian dari teks analytical exposition adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan pandangan dari seorang penulis maupun pembicara mengenai suatu isu atau suatu ide. Jadi teks ini berupa teks argumentatif, di mana di dalamnya merupakan banyak pendapat-pendapat gitu ya. Itu adalah pengertian dari teks analytical exposition. Tujuan dari teks analytical exposition ini adalah bertujuan untuk membuat pembaca ataupun pendengar sadar dengan apa yang ia baca ataupun apa yang ia dengar mengenai suatu isu atau suatu ide yang digagas oleh penulis atau pembicaranya. Itu adalah tujuan dari teks analytical exposition. Ciri-ciri dari teks analytical exposition adalah teks argumentatif yang disertai dengan alasan-alasan yang mendukung. Jadi ada pendapat-pendapat lain yang tentunya mendukung dari teks ini, gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan kalimat simple present tense. Artinya kalimat ini adalah kalimat bentuk sekarang waktunya, bukan bentuk lampau ataupun bentuk yang akan datang. Yang ketiga, menggunakan conjunction atau kata penghubung. Biasanya kata penghubungnya numbering, misalnya first, second, third, atau bisa juga dengan menggunakan kata penghubung next, atau bisa juga yang lain, misalnya furthermore, additionally, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menggunakan kata-kata evaluative seperti important, valuable, trustworthy, dan lain-lain. Itu adalah kata-kata evaluative. Selanjutnya cirinya menggunakan causal conjunction atau pernyataan sebab akibat atau kata penghubung sebab akibat. Nah, di sini misalnya as a result, because, by, due to, despite, for that reason, dan lain-lain. Generic structure atau bagian-bagian yang terdapat pada teks analytical exposition adalah yang pertama, tesis. Apa itu tesis? Tesis adalah pendapat penulis atau pembicara terkait topik yang dipermasalahkan. Lalu yang kedua ada arguments atau argumen. Berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Semakin banyak pendapat yang mendukung ide-ide pokok dari si penulis atau pembicara, maka si pendengar atau
pembaca dapat yakin atau mempercayai tentang isu yang diangkat oleh si penulis atau si pembicara. Dan yang ketiga ada conclusion. Conclusion ini adalah kesimpulan berisi tentang pernyataan ulang atau inti dari ide atau isu yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Jadi itu adalah generic structure dari text analytical exposition. The example of analytical exposition text, cramming is bad. How do you study when the test is coming? Do you start preparing for the test weeks or months before the test or leave things to the last hour? If you start studying weeks or months before the test, it is great. However, if you study all the material in the last hour or minute, it is not good for you and it's called cramming. Cramming is the situation when the students stay up until morning to study before the test. This habit can lead to negative impacts for some reason. The first reason is that disruptions in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses. For most students, less sleep can make them could not focus in the class. Additionally, cramming can leave us with something that I have seen before in our memory. However, being able to recognize something is not the same as being able to recall it. Besides that, each person has their different sleeping time. So, some of them often use a stimulant for cramming. Furthermore, that stimulant gives bad effect to its consumers. The example stimulant is coffee. It causes many problems such as caffeine intoxication syndrome, anxiety, panic, headaches, and so on. To sum up, cramming is bad because it disturbs our regular sleep cycle, which cause temporary intellectual lapses. And using stimulant for cramming gives bad effect to our health. Di dalam contoh-contoh teks terdapat berbagai ciri-ciri text analytical exposition. Ini dia pembahasannya. 1. Merupakan teks argumentatif yang disertai alasan-alasan pendukung. Yang kedua, menggunakan simple present tense. Contohnya di sini adalah cramming is the situation. Ditandai dengan to be is, itu menandai adanya simple present tense. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti the first reason, additionally, furthermore. Keempat, menggunakan causal conjunction seperti because. Yang kelima, ada thesis atau tesis. This habit can lead to negative impacts for some reason. Di sini pendapatnya gitu ya. Pendapat dari si penulis. Lalu yang keenam ada argumen. Di sini yang pertama argumennya adalah disruption in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses. Jadi bisa menurunkan ingatan kita gitu ya. Jadi yang pertama alasan pendukungnya not able to focus. Yang kedua just recognize but not able to remember the material. Jadi hanya sementara saja. Lalu yang kedua ada using stimulant for cramming gives bad effect to its consumers. Lalu yang ketujuh, ciri-cirinya ada conclusion. Di sini ada kata sum up. Nah, sum up di sini adalah meringkas. Itu dia tadi pembahasan dari text analytical exposition. Jadi gimana? Udah pada ngerti kan apa sih itu text analytical exposition? Kayaknya memang benar-benar harus dianalisis nih teksnya karena tidak mudah ya. Dan teksnya itu cenderung agak banyak. So, kalian harus sedikit bersabar untuk menganalisis teksnya.
Itu dia tadi pembahasan-pembahasannya. Jangan lupa untuk selalu senang belajar bahasa Inggris. So, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you. Bye.